Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 sekolah dasar. Baiklah, marilah sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, setelah kita belajar bersama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, untuk materi kali ini yaitu tentang mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan pada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika kita tidak beriman atau kita tidak percaya pada kitab-kitab sebelumnya, maka kita termasuk orang yang sesat. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kumpulan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut juga kitab suci karena berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari campur tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan berpedoman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berikut adalah nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja dari Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di kota Makkah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Al-Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro di kota Makkah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai seorang rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya.
Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji. Kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk kehidupan, petunjuk bagi manusia untuk berperilaku terpuji kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta berperilaku terpuji kepada sesama manusia, hewan, tumbuhan, alam sekitar, dan diri sendiri. Meyakini kitab Allah Subhanahu wa taala harus dimulai dengan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wahyunya kepada para rasul. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan menambah percaya diri karena mendapat pedoman dalam menjalani kehidupan untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran diturunkan untuk umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau rahmatan lil alamin. Sebagai seorang muslim, sudah selayaknya untuk berusaha mempelajari, membaca, dan mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi setiap umat Islam. Al-Quran memiliki nama-nama lain, yaitu sebagai berikut. Al-Kitab artinya tulisan, Al-Furqan artinya pembeda, Al-Huda artinya petunjuk, Al-Bayan artinya penerang, An-Nur artinya cahaya, dan Asy-Syifa artinya penawar atau obat. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.